pendengar Audit Talk, kembali lagi bersama saya Zara. Kali ini kita bakal bahas salah satu kasus audit terbesar yang melibatkan BUMN strategis, yaitu PT Pertamina, khususnya di bagian pengadaan liquefied natural gas, yang sempat menimbulkan kerugian negara sebesar 1,7 triliun. Di sini saya sudah bersama 6 mahasiswa akuntansi yang akan mengupas kasus ini dari berbagai sisi. Halo semuanya. Hai. Kita kenalan dulu yuk dari Kak Ferdi. Halo, saya Ferdi, fokus saya di bidang etika dan tanggung jawab auditor. Hai, saya Dika, saya fokus di tata kelola perusahaan dan prinsip GCG. Hai, perkenalkan saya Hasya, saya tertarik pada bidang audit internal dan pengawasan BUMN. Hai, saya Givanti, fokus saya itu di pelaporan keuangan dan juga PSAK. Hai, saya Dia, bidang saya standar audit eksternal dan independensi auditor. Dan saya Zahra, saya suka bahas audit kinerja dan sektor publik. Oke, langsung saja ya kita mulai. Kita dari latar belakang dulu deh. Kak Ferdi, apa sih yang sebenarnya terjadi di PT Pertamina ini? Jadi, kasus ini bermula dari proyek pengadaan LNG antara Pertamina dan Corpus Christi Liquefaction LLC di Amerika sekitar tahun 2011 hingga 2021. Audit BPK menemukan bahwa keputusan investasi tersebut dilakukan tanpa kajian menyeluruh, tanpa persetujuan Dewan Komisaris dan RUPS, serta berpotensi menimbulkan kerugian negara sebesar 113,8 juta US atau sekitar 1,77 triliun. Selain itu, ada juga dugaan penyimpangan tata kelola impor minyak mentah dan produk kilang di periode 2018 hingga 2021. Itu tadi latar belakangnya ya. Lanjut ke Kak Givanti. Kak Givanti, dari sisi akuntansi dan pelaporannya, kesalahan utamanya ada di mana sih? Jadi kesalahan utamanya itu ada pada ketidakpatuhan terhadap prinsip dari akuntansi dan juga pengungkapan atau biasa disebut dengan closure, yang mana transaksi pengungkapan dari LNG ini harusnya itu diidentifikasi secara jelas karena berisiko tinggi dan juga nilainya itu besar. Namun pada hasil audit yang diperlihatkan, ternyata laporan keuangan itu tidak sepenuhnya menunjukkan atau mencerminkan nilai yang sebenarnya. Tidak. Kak Diah, dari sisi auditor eksternal, apa sih yang seharusnya kita lakukan? Nah, seorang auditor seharusnya menerapkan skeptisisme profesional dan SOP 2015 tentang identifikasi risiko salah satu material. Nah, ketika proyek bernilai miliaran dolar dilakukan tanpa persetujuan formal, itu adalah red flag. Auditor wajib melakukan prosedur tambahan untuk memastikan validitas keputusan investasi tersebut. Oke, baik. Oke, Kak Hasya, bagaimana peran auditor internal dalam kasus Pertamina ini? Jadi idealnya audit internal BUMN seperti Pertamina berfungsi sebagai early warning system terhadap risiko keuangan. Namun dari temuan BPK tampak bahwa audit internal tidak mampu mendeteksi kelemahan dalam proses pengadaan LNG. Kemungkinan besar audit internal tidak memiliki independensi penuh atau ada hambatan struktural dalam pelaporan temuan ke direksi. Itu masalah klasik di banyak BUMN dan fungsi audit internal masih dianggap sebagai formalitas. Oke, Kak Zahra, kalau dilihat dari audit kinerja dan kebijakan publik, bagaimana dampaknya? Nah, dampaknya ini jelas signifikan ya, Zara. Pertama, kerugian negara itu mencapai triliunan rupiah dan itu jumlahnya tidak sedikit. Terus kedua, kasus ini itu menguncang kepercayaan publik terhadap BUMN yang merupakan sumber energi terbesar di Indonesia. Dan terakhir itu audit BPK membuka peluang evaluasi ulang sistem pengadaan dan pengawasan energi nasional.
agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Jadi masalah utamanya bukan cuma di uang ya, tapi dari sistem tata negara juga. Betul, karena BUMN seperti Pertamina itu memegang peran vital dalam keuangan negara. Oke, baik. Oke, Kak Andika, kan kamu di bagian tata kelola. Menurut Kak Andika, bagaimana pandangan Kak Andika mengenai kasus ini? Jadi menurut pandangan saya kasus ini itu memperlihatkan lemahnya penerapan GCG di level pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan komisaris dan RUPS harusnya berperan aktif dalam mengawasi setiap keputusan investasi besar. Selain itu, kurangnya transparansi dan koordinasi antar lembaga membuat pengawasan tidak efektif. Padahal prinsip GCG seperti akuntabilitas, transparansi, dan independensi itu seharusnya wajib dijalankan, apalagi oleh BUMN sebesar Pertamina. Saya tambahkan sedikit dari sisi etika profesi. Auditor baik internal maupun eksternal punya kewajiban moral untuk melaporkan temuan signifikan meskipun berpotensi menimbulkan tekanan dari manajemen. Nah, sekarang kita masuk ke bagian refleksi. Bagaimana nih kalau kalian jadi auditor atau manajer keuangan? Apa pelajaran yang bisa diambil dari kasus PT Pertamina ini? Integritas harus jadi fondasi utama. Jangan biarkan tekanan atau jabatan membuat kita menutup mata terhadap pelanggaran. Kalau dari saya, audit internal harus diperkuat. BUMN perlu memberi otonomi dan dukungan penuh agar auditor bisa bekerja tanpa interferensi. Kalau dari saya, untuk pelaporan keuangan itu harus akurat dan juga transparan. Jadi transaksi yang besar itu wajib diungkapkan sesuai dengan standar PSAK dan juga IFRS. Nah, kalau dari saya, auditor eksternal itu wajib running dan free. Kalau ada indikasi salah saji material, jangan segan melakukan penolakan menandatangani sebuah laporan. Nah, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan melakukan audit kinerja berkala terhadap proyek strategis nasional. Dan terakhir, budaya tata kelola yang baik harus dimulai dari puncak organisasi, dari direksi hingga staf paling bawah. Wah, diskusi kita hari ini benar-benar membuka mata. Dari kasus audit PT Pertamina ini menunjukkan bahwa transparansi, etika, dan pengawasan yang kuat adalah kunci menjaga keuangan negara. Terima kasih untuk para narasumber atas pandangan yang luar biasa. Semoga kita sebagai calon akuntan dan auditor bisa belajar untuk selalu menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme. Sampai di sini untuk episode kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya Auditor. Dan ingat, audit bukan cuma sekedar angka, tapi juga tanggung jawab untuk kebenaran.